Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas materi tentang transformasi, khususnya pada materi refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan merupakan satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Apa maksudnya dan bagaimana menemukan bayangannya? Ya, mungkin langsung saja kita ke contoh soalnya saja ya. Jadi intinya seperti kalau kita bercermin, apa yang kita lakukan, bayangan kita juga melakukan hal yang sama. Dan intinya jarak kita terhadap cermin itu kelihatan di bayangan akan sama jaraknya juga dengan cermin. Jadi itu intinya ya. Jarak benda asli sama jaraknya dengan bayangan. Jadi cermin adalah pertengahannya. Gitu maksudnya. Contoh, tentukan koordinat bayangan titik berikut terhadap pencerminan masing-masing. Titik A maksudnya ya, koordinat A 4,1 terhadap sumbu X. Dan seterusnya. Bagaimana cara menggambarkan sehingga bayangan kita ya nanti yang kita peroleh itu akan setidaknya tidak terlalu melenceng. Jadi kita perlu mempersiapkan kertas berpeta. Karena kalau kita buat petak-petak sendiri, itu akan skalanya mungkin tidak akan sama. Jadi skalanya tidak akan sama antara kotak yang satu dengan kotak yang lain. Makanya kita perlu kertas berpeta. Seperti ini. Kemudian kita tentukan sumbu X yang mendatar beserta berapa koordinatnya, angka-angkanya. Kemudian sumbu Y juga demikian. Intinya perpotongan sumbu X dan sumbu Y itu adalah titik O atau titik 0,0. Ini. Setelah kita memperoleh koordinatnya masing-masing, kertas berpeta pun siap. Kita tinggal eksekusi dari soal ini. Oke, langsung saja kita jawab. Misalnya seperti ini. Yang pertama kita tentukan dulu koordinat 4,1 ini. Ini ya. Jadi koordinatnya itu mana ini? Berarti X-nya 4, 4X dan Y-nya 1. Berarti ini adalah koordinat titik A 4,1. Bagaimana bayangannya terhadap sumbu X? Ini cerminnya sumbu X ya. Sumbu X yang mana? Yang ini. Berarti kan sifatnya jaraknya dengan bayangan nanti sama juga kan? Berarti bayangannya titik A, ini cerminnya berarti ke bawah bayangannya. Ini satu kotak saja, satu jarak saja. Berarti didapat A aksen 4, min 1. Selesai. Ya gitu saja. Berapa jaraknya ini segitu juga bayangannya. Oke, kita ke titik B. Misalnya ini 2, min 4. X-nya 2, Y-nya min 4. Ini titik B 2, min 4. Bagaimana bayangannya terhadap sumbu Y? Nah, karena tadi ini sumbu X cerminnya, ini sumbu Y yang tegak ini. Berarti kita tinggal hitung berapa jaraknya ke sumbu Y. 1, 2. Berarti bayangannya juga 2. 1, 2 ini. Kenapa tidak ke atas atau tidak ke bawah ya? Karena cerminnya sumbu Y. Kalau ini tadi cerminnya sumbu X. Berarti ini adalah B aksen min 2, min 4. Min 2, min 4. Kalau titik C, min 3, min 5. Min 3, min 5 di mana?
Berarti min 3, min 5 ini. Ini adalah titik C, min 3, min 5. Bagaimana memperoleh bayangannya? Nah, ini ada dua cara. Bisa dengan garis bantuan, bisa juga dengan menghitung kebalikan. Maksudnya apa? Ini kan min 3, berarti 3 ke kiri dari titik asal. Ini kan titik asal ya, 0,0. Ini cerminnya. Berarti kita hitung dari cermin. 3 ke kiri, 5 ke bawah. Kita balik. 3 ke kanan, 5 ke atas. Berarti 3 ke kanan, 5 ke atas. Ini. Itu dari titik asal ya. Ini dari titik asal, ini dicerminkan 3 ke kiri, 5 ke bawah. Berarti bayangannya 3 ke kanan, 5 ke atas. Ini bayangannya. Ini C aksen, ini 3,5. Tadi saya katakan ada dua cara. Bisa dengan menggunakan bantuan garis. Bagaimana menggunakan garisnya? Ini tadi aslinya, ini cerminnya. Ini cerminnya ya. Yang titik asal kita buat garis melalui cermin. Ini cerminnya sepanjang-panjangnya. Kemudian karena jarak benda dengan cermin itu sama bayangan ke cermin, ya tinggal hitung berapa kotak yang dilalui oleh ini. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak ke atas. Berarti tinggal hitung dari cermin. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pas di sini pertemuannya sama kan? Ini menggunakan cara menggunakan garis. Kalau yang tadi kita hitung-hitungan kebalikan. Gitu ya untuk titik asal. Kemudian yang titik D, ini jelas ya. Saya rasa ini jelas. Kalau menggunakan garis, kita tinggal hitung berapa kotak. Itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke atas, 1, 2, 3, 4, 5. Sama. Tinggal cari pertemuannya. Inilah yang saya katakan, kenapa harus menggunakan kertas berpeta yang tiap jarak kotaknya itu sama, persis sama. Nah, kalau kita garis-garis sendiri bisa saja ini lebih lebar, ini agak sempit, ini agak tinggi gitu kan. Ya, jadi bisa saja ini tidak pas. Nah, kalau tidak pas ini di sini, kita juga yang kebingungan nanti manakah bayangannya. Gitu maksudnya. Lanjut ya ke soal nomor 4. Misalnya ini titik D. Min 3, min 3. Min 3, min 3. Ini min 3, min 3 kita pasang. Kemudian ini D. Min 3, min 3. Ini cerminnya Y sama dengan min X. Nah, kita harus cari dulu ya manakah garis Y sama dengan min X itu. Artinya apa? Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Y-nya min 1. Kan diganti. X-nya 1, Y-nya min 1. X-nya 2, Y-nya min 2. X-nya 3, Y-nya min 3. Nah, berarti ini X-nya 1, Y-nya 1, min 1 maksudnya. Atau X-nya 3, Y-nya min 3. Jadi kalau X-nya min 1, Y-nya jadi 1. Kenapa? Min 1. Min 1 itu 1. Sembarang dipilih. Kalau X-nya 0, Y-nya juga 0. Yang penting kita sudah dapat dua titik, kita tinggal hubungkan kedua titik tersebut. Nah, bisa dibuat sepanjangnya lagi, sepanjang-panjangnya. Yang hijau yang ini adalah garis Y sama dengan min X. Ini ya. Berarti titik D ini yang mau kita cerminkan. Bagaimana caranya? Sama dengan tadi. Cuma bedanya kalau yang tadi titik asal itu langsung ke titik ini. Bedanya kalau yang ini mau dicerminkan pakai bantuan garis, kita harus menarik garis yang tegak lurus. Dari titik ini. Harus tegak lurus.
Atau kita hitung-hitung juga. Kalau hitung-hitungnya enggak tahu juga di mana kah ini. Jadi kita tinggal tarik garis. Saya buat yang lain ya, warna lain supaya lebih kelihatan. Kalau cerminnya yang hijau, berarti yang ininya adalah yang biru. Oh sorry, biru muda. Kita harus tarik garis yang tegak lurus sepanjangnya. Karena sebelumnya ya, karena cerminnya di sini, berarti bayangan ininya ada di sini ya. Itu kan? Tidak mungkin di sini di bawah. Berarti kita tarik garisnya itu dari sini, titik asal ke sini. Nah, ini belum tegak lurus. Perhatikan ini ya. Perhatikan ini pertemuan garisnya tegak lurus. Cari yang tegak lurus. Yang betul-betul tegak lurus. Supaya lebih mewakili ininya. Karena 3,3 min 3,3 itu sama dengan ini, berarti tegak lurusnya sama saja. Tinggal hitung berapa kotaknya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti bayangannya adalah yang ini. Pas ketemu. Nih. Itu ya. Ini pas ketemu sini. Berarti D aksen itu adalah 3,3. Bagaimana kalau yang ini kita cerminkan? Ini misalnya B aksen lagi ya. Sebelum pindah ke sini kita cerminkan dulu B aksen yang ini. Kita cerminkan berarti tarik garis yang tegak lurus terhadap Y sama dengan min X. Yang penting tegak lurus saja dulu. Nah ini tegak lurus. Tinggal hitung berapa kotak-kotak yang dilalui. Kotaknya itu 1, 2, 3. 3 kotak. Ini cerminnya ya. Y sama dengan min X. Sekali lagi ini di luar dari soal ini. B aksen yang saya cerminkan terhadap Y sama dengan min X. Supaya kelihatan perbedaannya dengan titik asal ya. Berarti ini kita hitung 1, 2, 3. 3 petak 1, 2, 3. Berarti ini bayangannya. Ya. Ini bayangan dari B aksen. Berarti ini menjadi B aksen bayangan keduanya. Berarti didapat 4,2. Ini X-nya 4, Y-nya 2. Gitu ya. Jadi sekali lagi intinya kita mencari garis yang tegak lurus. Panjang-panjangnya tinggal kita ukur berapa. Yang terakhir titik E min 5,0. Min 5,0 ini terhadap garis Y sama dengan 1. Supaya ini tidak mengganggu, saya hapus saja ini ya, sudah dimengerti ini. Berarti min 5,0 itu di mana? Nah, min 5,0 X-nya min 5, Y-nya 0, Y-nya enggak naik, enggak turun, berarti ini. Ini titik E min 5,0. Ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Garis Y sama dengan 1 yang mana? Ini X, ini Y. Berarti Y sama dengan 1 itu ini. Tadi kita cerminnya. Berarti ini cerminnya. Ini ya. Yang hijau ini. Itu garis Y sama dengan 1. Kenapa? Ini Y, ini 1. Berarti semua yang ini adalah Y-nya 1 pasti. Ini tinggal dicerminkan, berarti dapatnya ya langsung saja. Ini karena bayangannya ke sini, tegak lurusnya pasti kan ke atas ya. Ini. Berarti ini adalah titik E aksen min 5,2. Min 5,2 dapat. Sekali lagi saya contohkan, misalnya ini dicerminkan terhadap garis. Misalnya ini mau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X tadi. Maka garis Y sama dengan min X-nya itu seperti ini. Ini garis Y sama dengan min X tadi ya. Kalau ini dicerminkan ya tinggal tarik garis saja yang tegak lurus.
ya tegak lurusnya kan gini. Tinggal hitung berapa kotak, 1,5, setengah 1. Berarti bayangannya di sini. Misalnya ini ya, saya cerminkan antara Y sama dengan min X. Berarti ini aksen. Bayangan keduanya. Itu min 2,5. Gitu ya. Untuk titik saya rasa gampang. Ini bisa dikembangkan soalnya. Seperti ini misalnya ya. Kalau untuk ini aman ya. Intinya garis bantuannya itu harus tegak lurus. Oke, untuk contoh soal lainnya seperti ini. Diketahui bangun ABC dengan koordinat masing-masing. Titik A itu 1,4, B 5,2, dan C 1,2. Tentukan koordinat bayangan bangun ABC jika dicerminkan terhadap titik asal O 0,0. Jadi langsung saja kita jawab dengan menempatkan koordinat yang ada, kemudian kita cari bayangannya masing-masing. Jadi titik A itu 1,4. 1,4 ini A. Kemudian titik B 5,2. 5,2 ini. Ini B. Kemudian titik C 1,-2. 1,-2 ini. X-nya 1, Y-nya -2. Berarti bangunnya seperti ini. Tinggal kita hubungkan. Ya, ini segitiga ABC-nya. Bagaimana bayangannya? Ini terhadap titik O. Berarti kita tinggal buat garis bantuan tadi untuk membuat bayangannya. Titik A itu sini. Berarti kita dari titik A kita tarik garis melalui titik 0,0 seperti ini. Ya. Tinggal hitung berapakah kotak yang dilalui. 1, 2, 3, 4. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Oh, ini berarti bayangannya. Ini berarti A aksen. Begitupun titik B. Titik B. Jadi dua cara tadi boleh dilakukan ya. Dari titik O itu dari sini berarti jaraknya itu 1 ke kanan, 4 ke atas. Ini jadinya 1 ke kiri, 4 ke bawah. Boleh gitu ya. Kemudian untuk yang ini lagi titik B. Kita tarik garis lagi melalui titik O. Sepanjang-panjangnya. Tinggal tarik 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak yang dilalui. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti ini. Ini B aksen. Mau pakai hitungan pun boleh. 5 ke kiri kanan, 2 ke atas. Jadinya 5 ke kiri, 2 ke bawah. Kemudian koordinat selanjutnya adalah titik C. Ini melalui titik O. Kita tarik garis. Oh, sorry. Ini bukan garis. Nih. Tinggal hitung berapakah kotak yang dilaluinya. Jadi 1, 2. 1, 2. Oh, ini. Ini C aksen.
Kalau soalnya memang meminta gambar, berarti seperti inilah jadinya bayangan dari bangun ABC ketika dicerminkan terhadap titik asal O 0,0. Ini. Karena yang diminta adalah koordinatnya, berarti koordinatnya ya tinggal lihat saja di sini. Koordinat titik A aksen itu adalah min 1, min 4. Kemudian B aksen itu koordinatnya adalah min 5, min 2. Kemudian C aksen adalah koordinatnya min 1,2. Berarti koordinat bayangannya telah kita peroleh, begitupun dengan gambar dari bayangannya ini. Jadi sangat mudah untuk menentukan bayangan terhadap pencerminan. Intinya yang digunakan adalah tadi harus menempatkan koordinatnya, kemudian gunakan kertas berpeta supaya skala dari tiap kotak itu sama, sehingga kita betul-betul menemukan bayangannya pas di sudut-sudut pertemuan kotak tersebut. Jadi untuk pencerminan bangun dengan misalnya sumbu X, sumbu Y, atau garis lainnya, ya sama prosesnya ini. Tinggal cerminkan setiap koordinat, baru hubungkan kembali koordinat tersebut bayangannya. Jadi aslinya kita hubungkan, begitupun bayangan tiap-tiap titik itu kita hubungkan kembali untuk menghasilkan bayangannya. Jadi saya rasa cukup sekian. Terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.